Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saat ini saya menjadi dosen di program studi Teknik Perawatan Pesawat Udara, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam. Saat ini saya mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan bobot sebanyak 2 SKS. Saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib umum yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa di perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 Ayat 3, disebutkan bahwa dalam kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Pokok bahasan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan meliputi hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, penegakan hukum, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dan bela negara. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya, menjadikan diri sebagai manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah metode delivery, yakni metode ceramah yang kemudian nantinya mahasiswa memberikan feedback atas materi yang saya berikan. Mata kuliah ini disampaikan melalui daring, menggunakan aplikasi Zoom, dan juga menggunakan Learning Management System. Video pengajaran yang akan saya sampaikan setelah ini adalah materi tentang identitas nasional. Berikut video micro teaching saya yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman mahasiswa Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Malam Ustaz. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya? Ya, Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini, bahasan kita atau materi kita yang akan kita bahas adalah tentang identitas nasional Indonesia, ya, tentang identitas nasional Indonesia. Mungkin di sini sudah ada beberapa eh, kalimat ya yang membahas tentang apa itu identitas. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan dulu pendapatnya. Kira-kira gitu ya. Menurut teman-teman di sini, apa itu identitas? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Apa itu identitas? Pak Syafrinaldi, ya Bu, izin Bu. ya Pak? Identitas itu adalah ciri atau apa namanya, ciri khas atau jati diri dari suatu bangsa. Kalau Oke. identitas nasional itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafrinaldi. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya tentang identitas nasional Indonesia atau identitas bangsa Indonesia, dari kita juga masing-masing di sini punya identitas ya, teman-teman semuanya. Yakni identitas kita apa? Ditunjukkan dengan adanya apa? K KTP ya. Itu adalah salah satu identitas yang kita miliki sebagai warga negara gitu ya. Jadi itu adalah identitas yang dimiliki oleh warga negara gitu ya, yang memang wajib harus mempunyai KTP sebagai identitas sebagai individu gitu ya. Jadi sebelum lebih lanjut kita membahas tentang identitas nasional, kita bahas dulu lebih yang cakupannya lebih ringkas, lebih kecil ya deh, identitas diri atau KTP. Jadi masing-masing kita memiliki identitas. Baik itu ditandai dengan adanya apa? Di KTP itu ada nama, ya, kemudian ada tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat, ya, itu yang merupakan identitas kita sebagai warga negara. Mungkin ada yang beberapa namanya sama, tetapi pasti ada perbedaannya. Ataukah itu dari apa namanya? eh Tanggal lahirnya berbeda, alamatnya berbeda gitu kan. Meskipun kita tahu
Misalnya ada beberapa itu yang memiliki persamaan nama, banyak sekali gitu ya. Mungkin ada beberapa yang punya nama Tiara, banyak sekali Tiara atau eh Rahmanda misalnya banyak sekali. Apalagi saya gitu ya. Itu banyak sekali nama-nama yang mirip, tetapi ada beberapa identitas yang lain yang menunjukkan itu kita berbeda. Jadi yang disampaikan Pak Syafrinaldi tadi bahwa identitas itu adalah ciri ya, ciri khas ya. Jadi kalau untuk di bangsa Indonesia berarti ciri khas ya yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain gitu ya. Nah, pasti ada hal-hal yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa identitas nasional adalah seperangkat nilai, norma, dan simbol yang mempersatukan rakyat Indonesia. Ya, identitas ini dibangun dari sejarah, budaya, dan semangat perjuangan bangsa. Nah, jadi identitas ini bukan langsung serta-merta muncul gitu, tapi eh, hadir ataupun ada itu dibangun dari sejarah, budaya, dan juga semangat perjuangan bangsa. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas yakni eh definisi identitas nasional ya. Yakni di sini merujuk pada ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain ya yang saya sampaikan tadi bahwa identitas ini adalah merupakan ciri yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain gitu ya. Yang meliputi apa? Yakni nilai-nilai luhur bangsa, simbol-simbol dan juga karakteristik yang mencerminkan jati diri bangsa. Ya, di sini ada beberapa yakni kesadaran berbangsa, kemudian nilai-nilai luhur bangsa, ya, yakni prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa, seperti kalau di negara Indonesia itu kita kenal dengan gotong royongnya, ya, toleransi, keadilan misalnya. Kalau gotong royong itu sering ya kita temukan di lingkungan sekitar kita, misalnya ada gotong royong rutinitas gitu ya. Orang tua kita atau kita melakukan gotong royong di perumahan misalnya. Itu juga merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah melekat ya pada diri bangsa Indonesia. Kemudian semangat kebangsaan ya, yakni motivasi untuk memajukan bangsa dan bersedia berkorban demi kepentingan bersama. Ya, kemudian simbol-simbol nasional dan ini juga sudah diatur di dalam eh, konstitusi kita, ya, sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi apa bendera ya, bendera kita apa, kemudian lagu kebangsaan, kemudian bahasa itu sudah diatur, sudah ada dalam konstitusi. Ya, bendera kita merah putih misalnya, kemudian lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, ya, kemudian bahasa kita bahasa Indonesia. Bahkan ini juga sudah diikrarkan pada Sumpah Pemuda, ya. Bangsa kita adalah bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Gitu ya. Kemudian ada sejarah pembentukan identitas nasional. Nah, jadi ini ada beberapa sejarah-sejarah ya, sejarah yang membentuk identitas nasional, mulai dari masa kerajaan sampai pada masa reformasi ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa identitas nasional itu terbentuk melalui proses panjang sejarah ya, mulai dari masa kerajaan hingga masa perjuangan kemerdekaan. Ya, yakni eh, yang pertama pada masa kerajaan itu berkembangnya kerajaan-kerajaan dengan ciri khas masing-masing ya, masing-masing kerajaan kita misalnya Kutai, Majapahit, Sriwijaya itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Dan itu yang membentuk pondasi identitas nasional. Nah, jadi dari beberapa pemerintahan ya masing-masing kerajaan kan pastinya memiliki pemerintahan yang berbeda-beda ya dalam menjalankan suatu pemerintahan di suatu kerajaan. Nah, itu yang merupakan pondasi dari identitas nasional. Kemudian proklamasi kemerdekaan ya, proklamasi kemerdekaan. Di sini sorry, masa penjajahan dulu ya, masa penjajahan dulu. Di sini
perjuangan melawan penjajah, yakni membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan yang kuat. Nah, jadi pada masa melawan penjajah, ya, itu rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air itu meningkat gitu ya. Kita berusaha, ya, bangsa Indonesia berusaha bagaimana caranya kita mengusir penjajah dari negeri ini, ya, agar kita bisa merdeka. Ya, dari perjuangan perang, kemudian apa namanya, perjuangan kita meskipun mungkin dari segi senjata ya kita kalah, tetapi kita bisa menang meskipun dengan menggunakan bambu runcing misalnya. Itu karena juga ada semangat ya, semangat yang membara dari para pejuang-pejuang bangsa kita pada saat itu. Kemudian yang ketiga pada masa proklamasi kemerdekaan ya. Setelah perjuangan yang begitu panjang melawan penjajah, akhirnya kita sampai kepada momen penting ya, yakni menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ya, tetapi setelah Indonesia merdeka itu juga tidak serta-merta kita bebas ya, semuanya bebas tidak. Tetapi ada juga masa-masa kita masih dijajah gitu ya. Tetapi kembali lagi bagaimana ya perjuangan kita sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia untuk melawan itu semua, ya, melawan penjajahan-penjajahan itu. Kemudian kita masuk kepada Orde Baru, ya, pada Orde Baru, yakni pembinaan identitas nasional melalui program-program pembangunan dan penanaman nilai-nilai Pancasila, ya. Orde Baru ini dulu pada saat kita dipimpin oleh Soeharto, gitu ya. Nah, di sini kita sangat terlihat bagaimana pembangunan, bagaimana kita ditanamkan nilai-nilai Pancasila ya, ditandai dengan adanya P4 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini pada masa Orde Baru. Kemudian masa reformasi ya, yakni penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam membangun identitas nasional. Nah, ini masa-masa saat ini yang kita eh, jalankan ya pada masa reformasi. Jadi, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu ya dengan cara menguatkan sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa kita ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, ini yang sistem demokrasi bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya ya, ini adalah komponen-komponen dari identitas nasional ya. Jadi ada bahasa, kemudian budaya, agama, dan nilai luhur. Ya, bahasa, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang majemuk, ya, yang begitu banyak eh, suku yang ada di dalamnya, gitu ya, begitu multikultural. Jadi kita butuh yang namanya bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Bayangkan kalau kita berkomunikasi menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, gitu ya, yang dimana kita mungkin tidak saling mengerti makna ataupun maksud dari bahasa tersebut. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, kita bisa menyambung komunikasi, gitu ya. Kemudian budaya. Ya, yakni keragaman budaya suku bangsa Indonesia seperti seni, musik, tarian, dan juga tradisi yang sangat beragam gitu ya. Yang ketiga yang agama ya, kita ada beberapa agama yang kita anut di negara Indonesia gitu ya, sehingga membutuhkan yang namanya toleransi antar umat beragama gitu ya, dan kebebasan beragama sebagai salah satu pilar utama identitas nasional. Kemudian yang keempat adalah nilai-nilai luhur, ya. Prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi seperti gotong royong, kemudian toleransi dan keadilan ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kita selanjutnya peran identitas nasional dalam pembangunan bangsa. Jadi ada beberapa peran dari identitas nasional untuk pembangunan bangsa Indonesia. Yakni yang pertama, adanya semangat kebersamaan. Ya, kita sama-sama bangsa kita ya memiliki semangat yang sama untuk bersatu untuk maju, membangun bangsa ini agar tetap bersatu gitu ya. Kemudian motivasi dan semangat.
Ya, identitas nasional dapat membangkitkan motivasi dan semangat untuk membangun bangsa dan mencapai kemajuan. Kemudian pembinaan karakter, ya. Identitas ini dapat menjadi pedoman dalam membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Meskipun dalam pembinaan karakter ini juga tidak mudah ya dan prosesnya juga panjang ya, bertahap gitu ya. Nah, ini adalah peran dari identitas nasional dalam pembangunan bangsa. Nah, selain dari eh, peran-peran tadi, ada juga tantangan dalam mempertahankan identitas nasional. Jadi, eh, masing-masing era itu mempunyai tantangan yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, di mana di sini yang menjadi tugas kita, kewajiban kita, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi, gitu ya. Yang pertama adalah pengaruh budaya asing. Ya, kita tahu banyak sekali pengaruh-pengaruh budaya asing yang masuk ke bangsa kita. Nah, jadi kita harus pintar-pintar nih untuk memilih, untuk memfilter, untuk menyaring mana yang sesuai dengan budaya bangsa kita, mana yang tidak sesuai, gitu ya. Kemudian teknologi informasi. Ya, kemudahan untuk mengakses informasi dan komunikasi dapat membawa pengaruh budaya asing secara masif. Nah, saat ini ya, apalagi saat ini sudah sangat kita rasakan gitu ya pengaruh dari teknologi informasi. Dengan cepatnya, dengan mudahnya kita dapat mengakses berita-berita gitu ya. Kita dapat mengakses segala informasi yang terjadi dengan mudah gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bijak untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut gitu ya. Kemudian radikalisme dan intoleransi ya, adanya paham-paham radikal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kurangnya pengetahuan ya. Masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai dan sejarah bangsanya. Nah, ini yang menjadi tantangan eh, kita sebagai warga negara dalam mempertahankan identitas nasional. Nah, ini ada upaya-upaya. Tadi tantangannya ya, ada beberapa tantangan yang kemungkinan kita hadapi dan mungkin sudah kita hadapi saat ini. Dah ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama melalui apa? Ya, ini melalui pendidikan ya. Pendidikan dengan cara apa? Dengan cara menanamkan nilai-nilai luhur dan sejarah bangsa sejak dini gitu ya, bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini kita ketahui sudah diajarkan ya sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, itu sudah diajarkan sampai ke perguruan tinggi, di mana ini adalah mata kuliah wajib ya yang harus dipelajari oleh semua mahasiswa dimanapun eh, berkuliah atau dimanapun menempuh pendidikan gitu ya. Jadi ini mata kuliah yang memang harus diajarkan. Kemudian pembinaan karakter. Nah, ini juga sangat penting ya. Yakni membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia, toleran, dan nasionalis. Nah, pembinaan karakter ini itu bisa dimulai sejak kita di lingkungan keluarga, ya. Orang tua kita, ayah, ibu kita, bagaimana mengajarkan anak-anaknya untuk dibentuk karakter yang baik gitu ya. Sopan santun, etikanya seperti apa. Nah, itu sudah diajarkan dari lingkungan atau lingkup keluarga ya. Kemudian pengembangan budaya. Yakni dengan cara melestarikan dan mengembangkan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional ya. Jadi di sini ada beberapa cara untuk kita bisa melestarikan budaya bangsa kita ya. Dan itu juga bisa kita perkenalkan dengan eh apa namanya negara lain gitu ya. Kita memiliki budaya bangsa yang sangat kaya ya, sangat beragam dan itu merupakan ciri dari bangsa kita. Kemudian yang terakhir adalah melalui media massa ya. Jadi sekarang itu juga sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berpengaruh media massa ini. Yakni menayangkan program-program yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Jadi kalau kita apa namanya bisa media cetak ataupun televisi gitu ya ataupun media massa yang lain ya kita harus memberikan informasi, memberikan tontonan yang bermanfaat gitu ya yang bisa eh, menimbulkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nah, ini
media massa yang sering kita tonton gitu ya. Nah, ini adalah identitas nasional dan globalisasi, ya, yakni keterbukaan, kerjasama, perlindungan, dan adaptasi. Jadi, globalisasi ini merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, ya, pasti terjadi, pasti kita rasakan. Jadi, masyarakat perlu menghadapi tantangan globalisasi dengan bijak dan tetap memegang teguh identitas nasional. Nah, jadi mungkin tadi yang bisa disampaikan gitu ya. Ada beberapa materi. Di sini juga ada identitas nasional dan keragaman budaya. Ya, ini saya sampaikan tadi bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budayanya, gitu ya. Seni budaya, tradisi dan adat istiadat. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini jangan kita jadikan sebagai alasan untuk kita terpecah belah. Tapi justru keberagaman ini jadikanlah sebagai kekayaan bangsa kita, tuh ya. Nah, oke, ini pentingnya memelihara identitas nasional untuk ketahanan nasional, untuk pengembangan bangsa dan sebagai warisan masa masa depan budaya bangsa, ya. Oke, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, ya, yakni materi identitas nasional. Mungkin di sini ada yang bertanya atau saya yang bertanya mungkin. Silakan, ada yang pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup? Oke. Kalau cukup mungkin dari saya satu pertanyaan. Ya, mungkin tadi sudah disinggung juga. Bagaimana cara kita warga negara Indonesia bisa apa namanya mempertahankan identitas nasional? Bagaimana caranya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Bagaimana caranya kita mempertahankan identitas nasional? Atau begini, apa yang akan terjadi jika identitas nasional ini hilang dari bangsa Indonesia misalnya? Kalau kita tidak punya identitas, akan seperti apa? Nah, seperti itu. Yang Baik bisa. Bu, saya izin menjawab. Silahkan, Tiara. Menurut pendapat saya, jika kita kehilangan identitas nasional, lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya pengaruh budaya asing yang negatif. Oke, nah itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya menurut Tiara jika Iya. identitas nasional itu hilang dari bangsa Indonesia. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman juga ya. Saya Hmm. akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dan penyampaian video micro teaching dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.